Kita lihat sekarang, tadi sudah bicara tinjauan syariatnya. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan pekerjaan yang tidak ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, dalam agama disebut dengan al-urf, kebiasaan baik yang muhakkamatun bisyariah. Dia tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang kedua, itu sesuatu yang boleh. Ya, ibu-ibu ya. Kalau dibilang halal berarti itu sesuatu yang boleh. Lawannya haram. Kalau dibilang haram berarti itu sesuatu yang tidak boleh. Secara pengertian, konsekuensi syariatnya kalau dibilang halal boleh dan berpahala. Konsekuensi syariatnya kalau dibilang haram tidak boleh dan berdosa. Nah, itu pengertian sederhana itu. Halal berarti sesuatu itu boleh dan dia punya konsekuensi syariat, bisa berpahala. Kebalikannya haram. Kalau dibilang haram tidak boleh, konsekuensinya berdosa. Itu halal. Lalu ada huruf ba. Halal, ba dikasih kasrah, bi halal. Bapak Ibu, itu istilah halal bihalal kita cari di seluruh dunia. Kalau masih ada dunia lain, cari lagi dunia lain. Sampai botak itu kepala tidak ada. Itu istilah halal bihalal cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Pergi ke Arab Saudi tidak ada. Pergi ke Mesir tidak ada. Hampir 5 tahun saya di Mesir, tidak pernah ada istilah halal bihalal. Tapi perlakuan seperti halal bihalal banyak. Jadi ini istilah memang cuma khusus yang ada di negara kita. Dan maknanya secara bahasa kalau dikasihkan ke orang Arab pasti bilang Masya Allah. Ini maknanya luar biasa. Di negara kami pun tidak ada istilah ini. Tapi orang Arab dengar istilah itu, Masya Allah, ini istilah luar biasa. Coba, halal, bi halal. Sesuatu yang boleh, dia berkonsekuensi mendapat pahala, bi digandengkan halal dengan sesuatu yang boleh, yang juga mendatangkan pahala. Kira-kira begitu. Karena huruf ba itu dalam bahasa Arab itu ada 14 maknanya. Dan ba yang dipakai di halal ini itu ba yang bermakna musahabah. Apa itu musahabah? Musahabah itu artinya sesuatu yang digandengkan dengan sesuatu yang lain. Jadi kata halal digandengkan dengan halal yang lain. Sederhananya Ustaz, sederhananya kalau kita ingin halal, maka kita juga harus berhalal. Kalau kita mau dapat yang bagus, maka kita juga harus memberikan yang bagus. Kalau kita ingin memaafkan atau kita ingin dimaafkan, maka kita maafkan juga. Jangan cuma kita mau dimaafkan, kita tidak mau meminta maaf. Nah, kira-kira begitu. Jadi panjang lebar tadi saya bicara itu intinya itu. Kalau kita mau sesuatu itu yang bagus, kita juga harus kasih yang bagus. Banyak orang sekarang itu dia mau dihargai, tapi dia tidak menghargai. Begitu ya? Dia mau dihormati, tapi dia tidak tahu menghormati. Dan itulah yang terjadi sekarang. Banyak sekali, tidak usah jauh-jauh. Mungkin di kompleks kita, mudah-mudahan tidak ada. Karena yang saya tahu, kompleks Mahkota Permai, ini info buat Palura lagi. Kompleks Mahkota Permai adalah kompleks yang kalau disejajarkan Palura itu mirip-mirip Citraland. Secara bangunan tidak, tapi secara kehidupan lebih keren dari Citraland. Amin, amin. Tapi Iya.
saya tahu BTN. Coba cari Pak Lurah di Mahkota Permai, tidak ada yang begini. Sampah tadi yang saya bicarakan, walaupun sampahnya banyak, dia simpan di rumahnya dulu. Walaupun sudah bau sampahnya, tapi karena menjaga jangan sampai terlihat tidak seperti Cipalem, akhirnya disimpan di rumah. Nah, ini sendawan gurawan yang insya Allah memang seperti itu. Kita berdoa, kompleks kita ini kecil memang, tapi insya Allah warga yang selalu saling bersilaturahmi. Ada saja masalah kecil pasti ketahuan. Tadi saya katakan Pak Lurah, di masjid ini kalau ada satu bapak-bapak yang tidak muncul sholat pasti ketahuan. Kenapa? Selain kecil, ya memang kita semua saling mengenal. Tidak seperti kompleks-kompleks lain. BTN hidup tinggal di BTN, nanti ditahu ketika sudah ada pengumuman. Assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di kompleks Mahkota Permai semuanya insya Allah saling mengenal. Itu. Jadi tadi kembali halal di halal. Kalau kamu, kalau saya, kalau kita mau kebaikan, maka kita juga harus tawarkan kebaikan. Tidak sebaliknya. Kita ingin baik, tapi kita tidak baik sama yang ingin kita baik pada kita ini. Itu makna intinya. Dan untuk mewujudkan itu, ibu-ibu bapak-bapak, mewujudkan itu tidak akan terwujud kalau tunggu ibu-ibunya pulang mudik dulu. Karena walaupun mereka sudah pulang mudik, kue sudah habis, sudah malas seperti masyarakat. Karena malas bagi masyarakat, maka acara seperti ini diadakan. Jadi pengadaan acara ini supaya orang yang tadi tidak sempat bertemu kembali. Karena pertemuan itu akhirnya saling mengasihi. Karena kasih sayang itu lahirlah kegembiraan. Karena kegembiraan itu lahirlah keharmonisan yang pada akhirnya akan membuat orang-orangnya semakin dekat dengan Allah. Jadi sekali lagi, kalau sudah keluar dari masjid ini, setelah acara halal bihalal ini, sudah tidak ada lagi yang baku diam-diam. Bombe. Sudah tidak ada lagi yang baku bombe-bombe. Sudah tidak ada lagi yang bilang bahwa si fulan begini, si fulan begini. Setelah keluar dari kompleks, setelah keluar dari masjid, acara halal bihalal, erat tali silaturahim semakin terjaga. Baik, terakhir ini ada setengah jam. Terakhir ini. Jadi Pak Lurah, ini Pak Lurah terus karena kalau Pak Camat sudah sering. Ini Pak Lurah terus. Jadi Pak Lurah, setiap bulan Ramadan di masjid kami ini, alhamdulillah setiap subuh itu ada semacam kultum. Saya bawakan kultum, saya ambil dari kitab-kitab hadis. Ya. Di setiap kultum itu, kalau Bapak Ibu mengikuti secara seksama, 1 bulan penuh kemarin, inti dari apa yang saya sampaikan itu sebenarnya cuma satu. Apa dia? Bagaimana agar sesama muslim itu tidak saling putus silaturahmi. Ya, ada beberapa hadis saya sampaikan. Saya lupa ada beberapa hadis, tapi lebih banyak saya sebutkan 3 saja hadis. Hadis yang pertama saya sampaikan pada saat itu, hadisnya bunyinya al-nar kullu sahlin qaribin wa qalil. Jadi ada orang yang dia tidak akan disentuh api neraka. Salah satu orang yang tidak disentuh api neraka itu adalah orang yang qarib. Orang yang qaribin itu adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Maka pemaknaannya, kalau ada orang yang mau memutus tali silaturahim, maka dia dikena
tahzir hadis bahwa kalau dia putus tali silaturahim maka dia akan disentuh oleh api neraka. Itu pernah saya sampaikan di sini. Jadi ada 4 golongan yang pasti tidak akan disentuh api neraka. Hayyin, layyin, sahlin, karim. 3 kita abaikan. Yang terakhir karimin. Karimin itu orang yang selalu mau menyambung tali silaturahim. Konsekuensinya, kalau ada orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim, maka dia adalah orang yang akan disentuh api neraka. Ya? Dan itu tidak akan diketahui oleh orang itu kalau dia tidak hadir halal bihalal. Makanya halal bihalal diadakan supaya orang itu dikasih tahu, kalau kamu tidak kasih bagus silaturahimmu, kamu masuk neraka. Siapa yang bilang Ustaz? Nabi, bukan Ustaz Budi Sana. Bisa hanya menyampaikan. Itu satu. Ada lagi. Ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Zubair bin Awam. Hadisnya begini. Ketika Nabi diturunkan ayat surat Az-Zumar, ayatnya begini. Ya Muhammad, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Muhammad, walaupun kamu nabi, kamu nanti akan mati. Semua orang akan mati. Akan tetapi ternyata di hari kemudian nanti di hadapan Tuhan ada orang yang tahtasimun. Ada orang nanti di hari kiamat kerjanya itu hanya saling bantah. Sebab di hari kiamat ketika orang semua sudah dikumpulkan di padang mahsyar, yang kerjanya baku bantah-bantah. Kerjanya apa? Baku bantah-bantah. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa mereka berbantah-bantah? Ayu karrar makana bainana khawasi az-zulum. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang baku bantah? Apakah masih ada hal yang belum tuntas di antara mereka? Apa kata Nabi? Ya. La yukarraranna kullu zi haqqin haqquh. Ternyata di antara mereka ada hak yang belum selesai. Allah Maha Pengampun, ibu-ibu, bapak-bapak. Diampuni semua sebesar apapun dosa kita kecuali syirik. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti ampuni. Tapi sebesar apapun amal kita, kalau ada satu saudara kita yang belum tuntas haknya, hari kiamat hari habis, kita hanya akan baku bantah-bantah. Tidak selesai. Diselesaikan sampai selesai hak orang yang sudah kita ambil hak. Apa yang dimaksud hak? Hak itu adalah silaturahim. Jadi kalau putus silaturahim, bagus semua amal. Sudah mati seperti tadi, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Muhammad, kau akan mati. Semua orang akan mati. Tapi nanti di hari kiamat, nanti kau masih akan ditanya kalau masih ada haknya saudaramu yang belum tuntas. Kalau tali silaturahim kamu putuskan. Umroh sudah 60 kali, haji 5 kali, haji reguler 1 kali, haji plus 2 kali, haji furoda berkali-kali. Nah ini Pak Ustaz, kita tutup dengan doa, insyaallah. Sudah kerjanya Ustaz dengan doa. Sudah haji, sudah umroh, sudah tahajud, istrinya sudah taat kepada suaminya, suaminya sudah cari nafkahnya, ternyata ada warga kompleksnya yang belum selesai. Di hari kiamat dikasih bantah-bantah sama Allah sampai selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin saya sampaikan waktu sholat Jumat. Nah, kemarin kan ada ibu, sekarang ada ibu aja. Kemarin
Kemarin salat Jumat saya sampaikan hadis Nabi. Hadis Nabinya bunyinya begini, ibu-ibu. Kalau saya dengar kemarin, ibu-ibu lagi. Bunyi hadisnya bilang begini. Salah satu la tarfa'u salatuhum fauqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan yang mereka itu sholat, rajin sholat, tahajud, duha, syuruk, sholat semuanya dilakukan. Akan tetapi la tartafi, ternyata banyaknya sholat yang dilakukan la tartafi itu jangankan sholatnya mau naik ke langit, melewati kepalanya shibra, sejengkal kepalanya saja itu tidak lewat. Artinya ditolak. Dia sudah sholat 5 waktu, sudah sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain-lain, tetapi ternyata la tartafi, ditolak. Kenapa? Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, rajulun amma kauman, rajulun amma kauman wahum lahu karihun. Ada orang, dia itu paham, dia itu mengerti, dia itu tahu dia tidak pantas, dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya keahlian di situ, tapi dia ngotot mau ambil itu kerja. Nah, biasanya dipacarin kalau sudah tidak pantas dia jadi sebenarnya, tapi dia pilih saja. Nah, itu la tartafi. Bisa jadi dia masuk kategori la tartafi, orang yang sholat tapi tidak di. Kenapa? Karena dia tahu diri tidak pantas dia, tapi dia paksa ngotot mau. Mutasarifani, akhawani, mutasarifani, akhawani, 2 saudara. 2 saudara. Kalau dibilang 2 saudara berarti 2 muslim. Mutasarifani. Mutasarifani itu bahasa Arab. Itu kalau diterjemahkan seperti yang saya terjemahkan kemarin. Jadi kalau kita lihat ada tali nilon kuat ya, diikat di ujung, kemudian diikat di ujung, kemudian diikat, dikasih kuat, bisa tidak putus? Tidak bisa putus ya. Tapi kalau ada gunting, kita guntingkan, putus. Itu namanya mutasarifan. Jadi ada 2 orang saudara sesama muslim, ikatan persaudaraannya kuat karena agama, tapi dia sengaja datang bawa gunting, dia gunting. Maksudnya apa? Dia putuskan tali silaturahim. Ingat, orang yang seperti itu la tartafi'u salatuhum fauqa ru'usihim shibra. Tidak usah sampai ke langit, lewat jengkal kepala kakinya saja itu tidak lewat. Jadi pada intinya hidup kita itu Bapak Ibu itu penuh dengan ancaman. Ibarat kata kita hidup itu sudah ada SOP-nya. Kalau kita ikut SOP kita selamat. Tapi kalau kita tidak ikut SOP sudah pasti tidak selamat. Tapi ada juga orang yang ikut SOP, dia kira dia sudah jalankan SOP. Ternyata dia sama sekali tidak menjalankan SOP. SOP-nya kita hidup itu sembahyang. Bagaimanapun pangkatmu, jabatanmu, bagaimanapun kekayaanmu, bagaimanapun kegantenganmu, kalau kamu tidak sembahyang, tidak ada gunanya. Bagaimanapun jabatanmu sampai melebihi presiden pun, kalau kamu tidak sembahyang, tidak ada gunanya. Sekarang sudah ada orang sembahyang, tapi ternyata ketika dia sembahyang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kenapa? Karena dia seolah-olah menjalankan SOP, tapi ternyata dia tidak menjalankan. Dia sholat, tapi ternyata tidak diterima. Kenapa? Dia sholat, tapi dia masih bertengkar, berputus tali silaturahim dengan sesama. Maka halal bihalal, kembali lagi tujuan dan fungsinya itu tadi. Ancaman-ancaman tadi yang saya sampaikan, yang mungkin saya sampaikan kepada ibu-ibu bapak-bapak, kalau
ini kesempatan atau mungkin sebelum doa kesempatan dulu buat Pak Haji Mukhtar ya, selaku Ketua Pembangunan Masjid Nurul Istiqomah menyampaikan sambutan yang tertunda. Kalau Nur Alam perpisahan yang tertunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minta maaf dulu, tadi ada terlambat karena tugas kita juga Pak. Tadi ada tamu dari pusat yang harus saya di satu hal untuk mengunjungi satu hal Pak untuk pengembangan perikanan di Kota Kendari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, karena di dalamnya ada istri saya juga di sini. Harus ibu-ibu dulu yang hormati, kemudian bapak-bapak semuanya. Udah macam masjid ya. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu atas inisiasi kegiatan ini. Alhamdulillah, walaupun kemarin agak tertunda juga, tapi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kami ucapkan juga kepada ibu juga kemarin Ramadan sudah memberikan kontribusi untuk takjil kepada kami sehingga kegiatan di masjid ini berjalan lancar. Alhamdulillah, walaupun tadi kata Pak Ustadz ada yang mungkin terlupakan, ya mungkin depan harus double katanya. Ya, kami laporkan juga sebagai pengurus masjid, terima kasih kepada semuanya. Setiap bulan ada donasinya, dan setiap ada donasi saya langsung sampaikan kepada grup ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang mendonasikan bulanannya untuk pembangunan masjid ini. Alhamdulillah, kami pun juga mendapat dana-dana juga dari luar. Ya. Kita bekerja berupaya untuk dana-dana dari luar. Alhamdulillah masuk terus di rekening kita. Kemudian kami sampaikan juga kegiatan pembangunan masjid ya. Kami saat sekarang ini sementara memplaster yang pagar sama di belakang WC kita, rumah kamar mandi kita plaster supaya jangan sampai itu runtuh dan supaya cantik. Kemudian berikutnya lagi kami akan di sebelah ini kita akan bikin terasnya sama di samping ya, bikin terasnya supaya bisa dari samping sana bisa masuk ke sini. Nah, itu ke depan. Kemudian di belakang kami kan rencana mau ditutup dengan poster-poster yang begitu indah gitu. Kami mengharapkan masukan dari ibu-ibu lagi nih. Biasanya ibu-ibu yang punya masukan untuk bagaimana masjid ini bisa indah dan menjadi tempat bermain untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak. Jadi nanti kita akan bikin bahwa masjid ini menjadi tempat untuk kita bermain, ya, bermain di tempat laut, begitu juga dengan anak-anak, supaya kita menjadikan masjid ini masjid yang indah ke depan. Ya, walaupun dengan keterbatasan anggaran kita, kita bangun di sini supaya kita bikin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembangunan masjid kita. Dan kami harapkan tadi donasi-donasi supaya tetap berlanjut ya untuk kegiatan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Haji, saya ambil lagi alih MC-nya ini. Jadi tadi terlupa ya, betul setiap bulan ada donasi masjid Nurul Istiqomah yang insya Allah seluruh donasi itu diperuntukkan untuk pembangunan masjid kita. Dan penyampaian juga bagi ibu-ibu, dan memang sudah terjadi ya, bagi ibu-ibu, kalau biasanya suara yang paling didengar itu dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah bunyi di grup, Pak Mukhtar sudah khawatir, apalagi ibu-ibu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya
saran dan kritik itu tetap kita harapkan dari Ibu untuk kemajuan masjid kita, untuk kemajuan kompleks kita. Jadi mungkin biar tanpa basa-basi langsung disampaikan apa yang mau dilakukan, biar pembangunan masjid kita jelas arah dan tujuannya mau seperti apa. Jangan sampai ada yang kita sarankan mau dibangun ini, tapi ibu bilang, kenapa lagi kita dibangun? Ya, jadi kalau ada yang tidak disuka, langsung disampaikan saja. Bagaimana dari ibu-ibu nanti akan disampaikan kepada pengurus masjid. Ini mewakili seluruh pengurus masjid yang tujuan dan manfaatnya insya Allah akan dirasakan oleh seluruh warga kompleks Mahkota Permai. Baik, mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mau sampaikan ancaman-ancaman yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang sudah saya sampaikan ketika kultum subuh sebelumnya. Saya sampaikan karena momennya tepat. Momen kita bersama-sama untuk saling menjaga agar silaturahim tetap terjaga. Jangan sampai kita sudah dekat dengan Tuhan, sejengkal kita dengan Tuhan, tapi sesama saudara, jangankan sejengkal, jauh sekali kita dengan saudara kita. Jangan sampai kita di hari kiamat justru menjadi golongan yang saling berbantah-bantah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Kita semua di kompleks Mahkota Permai termasuk ke dalam golongan hambanya Allah, umatnya Muhammad yang ibadahnya diterima oleh Allah, yang ibadah itu berpengaruh kepada orang lain, yang pengaruh itu berpengaruh kepada kehidupan beragama. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antar rahman antar rahim antal mannan ya rabbana nas'aluka bihaqqi ismikal a'zam nas'aluka rahmah irhamna ma fa'alna hazal yaum ij'alna min jazaina yaumal qiyamah. Apa yang kami lakukan hari ini mempererat tali silaturahim kami dan menjadi bahan kami untuk bertemu Engkau ya Allah di hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'ah sabbithu ala dinik ala ta'atik ala risalati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal wudu'ana salatana wa taqarrubana fi hadzal yawm. Ij'alna minan najihin fid dunya wal akhirati ya rabbana. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kita, mana Pak Sekretaris Setia? Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini masih suasana dan fitra, kita lakukan dengan salam-salaman bersama. Meskipun tidak ada waktu untuk ke rumah masing-masing, jadi untuk itu kami mohon kesediaan Pak Camat, Pak Ustaz, Pak Haji Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini sudah salaman juga? Sudah salaman juga? Oh, sudah. Sudah. Ya.
Apa nih? Oh, luar biasa. Iya, iya. Ini ibu-ibu ini luar biasa. Wah, makanannya luar biasa ini. Iya, iya. Iya. Ya. Wow, duh. Ini udah langsung makan itu pada. Iya. Oh iya sudah iya. Jangan lupa subscribe dan oke, like. Iya. Iya. Nanti bikin di YouTube. Ya, mari Bapak. Oh, Bapak. Iya. Iya. Itu untuk pukul-pukul kentong. Ini sendok. Oh, sendok su. Iya. Oke. Ini luar biasa dia. Ini makanannya ibu-ibu dia. Luar biasa. Iya. Wah, mantap nih. Waduh. Iya. Iya. Bisa anu nih, bisa dua arah. Ya, biar aja Bu, nanti diambil sendiri. Ya. Dua arah. Ya. Bisa. Oh, ini ada ininya lagi. Iya. Mau? Iya. Oh, suka berdiri. Harus berdiri. Bapak sukanya berdiri. Oh, sukanya berdiri. Oh, ibu-ibunya suka juga berdiri. Oh iya. Oh, lurus tulang. Ini bapak-bapak ketawa saja ini, makanya urusan berdiri ini apa yang berdiri bingung juga ini. Ayo lewat sini bisa. Lewat sini bisa juga. Ya, boleh. Ya. Silakan. Iya. Ya, oke, lewat sini bisa. Ya, dua jalur. Ya, luar biasa ini. Iya. Iya, silakan Pak. Iya. Ya, maksudnya punya Bapak apa maksudnya? Taruh piringnya. Iya, gelas taruh piringnya. Iya. Ini apa ini lagi ngapain ini? Ini elo dada, wah, ayu semua ini. Iya, luar biasa ini. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, di dalam Pak, bisa di dalam. Ya, di dalam. Ya, bisa di dalam. Di dalam Pak. Ya. Panci dulu nak. Langsung di dalam panci dulunya. Ya. Sebelahnya supaya Iya. dia makan dek tuh di dalam iya. Nih lengkap itu nak. Iya, lengkap. Iya. Memang benar ibu-ibu ini suruh lengkapin. Iya. Iya begitu. Iya. Semua dia pikirkan. Dipikirkan ya. Iya. Sampai berdiri dipikirkan juga. Iya. 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 Ya. Silakan. Ya, ini mau makan apa? Kelapa. Oh, kelapa ya. Ya. Iya. Ini ya. Ini. Mas. Di dalam karena tidak kotor. Sini. Ini nak, kadek, ini nak. Langsung memang itu dia mau kadek. Di dalam masuk supaya lebih sedot. Yang suka dulu di dalam. Iya. Yang suka berdiri yang boleh. Suka berdiri di sini aja boleh. Iya, Anggaplah ini di Bali Bapak berwisata. suka berdiri atau suka berdiri atau? Oh, suka berdiri. Lagi berdiri. Oh, lu waduh.
Iya iya iya. 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 Bahwa memang nih kalau disuruh sama ibu-ibu tuh harus ini, jangan bantah. Iya iya iya. Iya iya. Ini habis anu upacara atau gimana ini putih-putih nih? Iya, habis upacara tuh apa nih? Habis upacara. Oh, habis upacara. Iya iya iya. Benar. Iya iya iya. Iya. Waduh. Ya. Iya. Waduh, mantap. Ya, kasih dalam. Oh, iya. Ini merah, ini berani atau apa ini? Merah berani atau apa dia? Oh, merah semua ya. Ini lagi ngapain ini? Ini lagi ngapain ini? Oh, lagi arisan. Oh, iya. Iya. Mana bapaknya? Bandar. Iya. Ini saya mau tanya ibu-ibu, berapa yang mau disumbangkan ke masjid gitu, berapa gitu? Oh begitu, ya. Alhamdulillah.